Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Umi Solikah, calon guru penggerak Angkatan 10 UPT SDN Ngatiringgo 2, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antara materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tentu berbeda. Apa perbedaan pendidikan dan pengajaran tersebut? Perbedaan pendidikan dan pengajaran yaitu kalau pendidikan adalah bagian dari pengajaran. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan itu harus menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya mentransfer materi pelajaran kepada murid. Sebelumnya, menurut saya ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Menurut saya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid dianggap hanya sebagai objek pembelajaran, bukan subjek. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memedulikan apakah murid benar-benar paham atau belum. Di sini, saya hanya meminta murid menghafal materi-materi yang sudah saya sampaikan. Karena itu, sering saya merasa gagal dan mengeluh jika ada murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi, misalnya ulangan harian atau ulangan PTS dan UAS. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar selama ini belumlah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Karena aspek pembelajaran tidak hanya kognitif saja, melainkan ada afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek saja, melainkan juga sebagai subjek atau pelaku pembelajaran. Untuk itu, mereka mempunyai kebebasan berekspresi. Mereka mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan juga berkreasi. Guru tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Guru itu harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid dengan segala potensinya. Untuk itu, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan juga menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Hal tersebut bertujuan memerdekakan anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pembelajaran itu tidak menuntut, tapi menuntun. Untuk itu, guru harus dapat mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak.